ini sangat vital posisinya. Kenapa demikian? Karena tombol ini harus sebagai elemen penting ketika kita itu berbicara soal multimedia interaktif. Jadi misalkan kalau Anda ke ATM misalkan ya, ATM itu salah satu multimedia. Kalau kita ke ATM, di situ ada teks, ada tombol pasti. Entah itu teksnya yang menjadi tombol atau memang ada tombol fisik di sana. Atau kalau kita misalkan membuka Android kita di UI atau user interface dari Android kita, itu semuanya adalah tombol, tombol yang bisa disentuh. Nah, kita akan mencoba membuat seperti itu. Coba perhatikan di layar apa yang bisa kita lakukan dengan tombol ya. Nah, pertama-tama saya membuat sebuah kotak. Jadi saya tentukan warnanya terlebih dahulu. Jadi saya di sini nanti akan membuat sekitar 7 karakteristik tombol ya. Jadi 7 karakteristik tombol yang nanti rekan-rekan itu bisa mengadaptasi tombol ini menjadi sesuatu yang istilahnya itu bisa diadaptasi di multimedia interaktif Anda. Ya, pertama-tama adalah tombol yang paling jadul yaitu tombol kotak biasa ya. Jadi tombol kotak biasa itu saya tambahkan di sini misalkan pojoknya rounded ya, saya tambahkan 5. Nah, bentuknya seperti ini. Saya tambahkan ujung melengkung atau rounded rectangle. Nah, bentuknya seperti itu, Anda perhatikan di layar. Mungkin outline-nya saya pertebal atau mungkin saya hapus. Dalam kasus ini saya pertebal terlebih dahulu. Terus kemudian saya kasih teks. Ya, Anda perhatikan di situ teks tool saya pencet dan di sini ada huruf, pastikan hurufnya statik. Ingat, pastikan hurufnya statik, ya. Kenapa kok statik? Karena huruf itu ada berbagai macam jenisnya. Ada statik, ada dinamik dan seterusnya. Nah, saya pilih yang statik, warnanya saya pilih warna putih. Saya tulis di sini tombol 1. Seperti itu ya, tombol 1. Nah, tombol ini teman-teman, saya seleksi semuanya, gambar tombol ini. Oke, saya seleksi semuanya seperti ini. Kemudian saya convert menjadi simbol. Jadi saya seleksi semuanya, saya convert menjadi simbol. Pilihannya adalah button. Jadi pilihannya adalah tombol, namanya adalah tombol 1. Nah, berbeda dengan movie clip, kalau tombol, kalau mouse-nya didekatkan, dia berubah jadi tangan. Ini berbeda dengan movie clip, berbeda dengan grafik. Kalau yang lain itu hanya beranimasi, kalau tombol itu mouse-nya akan berubah menjadi tangan. Ya. Kalau diklik bagaimana? Belum terjadi apa-apa. Nah, di dalamnya teman-teman, kalau ini di double klik, maka di situ ada 4 frame, yaitu up, over, down, dan hit. Ya, up, over, down, dan hit. Kalau saya pencet over, saya tambahkan insert keyframe, jadi di klik kanan ya, ditambahkan insert keyframe. Kemudian warnanya saya ubah, misalkan warnanya dari merah, saya ubah jadi hijau, ya kayak gini. Jadi up merah, over hijau. Nah, kalau saya jalankan, maka ketika ini up, itu warnanya merah. Ketika over, itu ketika mouse melintas di atasnya. Nah, ini disebut sebagai over. Maka warnanya secara otomatis akan pindah ke warna hijau, ya, up, over, up, over. Jadi tombol itu punya perilaku khusus ya, merespon posisi mouse karena multimedia interaktif nanti kalau dijalankan dengan mouse itu bisa dilakukan dengan cara drag and drop kayak gini. Tapi ada juga yang dikendalikan dengan touch ya, kalau misalkan di Android. Maka kalau di Android overnya tidak ada karena tidak ada yang namanya tangan melintas di atas tombol tanpa menyentuhnya. Ya. Kemudian di situ ada down. Nah, ini kalau di Android ada, ini saya insert keyframe, ya. Kemudian warnanya saya ubah jadi biru misalkan, ya. Teksnya warnanya tetap putih. Kemudian saya turunkan sedikit, saya seleksi, saya turunkan pakai panah sedikit. Nah, 2 kali sentuh. Kalau saya jalankan up, over, kalau down itu ditekan. Nah, karena ada turunnya, jadi dia terasa sedikit turun. Up, warnanya merah. Over, warnanya hijau. Down, turun. Nah, sementara kalau hit ini secara default, dia sudah ada warna birunya. Anda perhatikan ya.
kalau hit dipencet, dia secara default sudah ada warna biru bulat di sini. Artinya apa? Tombol itu sudah ada area sensor kerjanya ya. Ada area atau sensor kerjanya. Tapi kalau misalkan ini mau Anda tambahkan keyframe, misalkan kayak gini, maka area kerjanya itu seperti kotak ini, secara default seperti itu. Tapi coba lihat, kalau hitnya ini, saya pindah ke sini, ya saya pindah ke sana, saya jalankan, maka mouse itu tidak bisa di sini. Tidak bisa saya klik lagi ini. Tapi kalau saya geser kursornya ke sana, nah itu dia. Karena di sini tadi area hitnya ada di sini. Saya tekan bisa di sini. Nah, jadi hit itu adalah area atau sensor dari tombol itu. Secara default mengikuti frame-frame sebelumnya, tapi bisa kita manipulasi, bisa kita letakkan di sini. Oke ya, tapi secara default dia itu tidak perlu ditambahkan. Jadi secara default dia itu sudah ada bulatannya gini. Nah, apa ada gunanya kalau hit ada nanti area, misalkan kita punya gambar, kemudian gambarnya kita jadikan tombol, itu bisa kita jadikan area nanti tombol yang kesekian. Oke, ini adalah tombol 1. Silakan teman-teman praktik untuk membuat tombol 1, yaitu tombol yang sederhana, up, over, up ya, over, down. Jadi modelnya seperti ini, up ada gambar, over warnanya berubah, down warnanya berubah agak turun sedikit, hit biarkan. Oke, silahkan dicoba. Waktunya tidak banyak ya, waktunya mungkin 7 menit. Saya persilakan.